Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Alamza. Saya dari jurusan Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sidang skripsi saya yang berjudul Perancangan Perpustakaan Kolaboratif Berbasis Filantropis dengan Integrasi Kelapa Psikologi yang didesain pembimbingi oleh Bapak Muhammad Supanugraha, STMARS. Langsung saja. Di sini ada latar belakang, di mana latar belakang berisi tentang perpustakaan berperan penting dalam mendukung aktivitas akademik dengan menyediakan sumber informasi secara sistematis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut, berdampak pada minimnya minat baca dan kunjungan ke perpustakaan. Faktornya seperti desain ruang yang kurang optimal, kenyamanan termal yang rendah, serta ketidakadaan ruang kolaboratif turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perancangan perpustakaan kampus yang modern, adaptif terhadap iklim lokal, dan memperhatikan aspek interior untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, produktif, dan mendorong budaya literasi. Isu perancangan ini didapat melalui wawancara, di mana saya melakukan wawancara dengan pihak kampus. Dalam wawancara itu menghasilkan adanya dua poin. Yang pertama ada perpustakaan yayasan, dan kedua ada pengolahan ruang terbuka hijau. Kedua ada kondisi lapangan. Di sini ada permasalahan, di mana permasalahan terbagi menjadi dua bagian, ada sosial sama infrastruktur. Di mana sosial menjadi tiga poin, yang pertama ada minat bacanya rendah, yang kedua minimnya ruang kolaboratif, yang ketiga literasi yang tidak bermudaya. Sedangkan dalam infrastrukturnya, yang pertama itu ada desain yang tidak menarik, yang kedua ada kenyamanan termal yang buruk, yang ketiga minat inovasi fasilitas, yang keempat ada warna yang tidak fungsional. Sedangkan untuk urgensi perancangannya untuk saat ini, yang pertama ada dalam kawasan dan yang kedua dalam bangunan. Dalam kawasan dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama ada zonasi yang jelas, yang kedua ada sirkulasi efisien, yang ketiga ada konteks tapak, dan yang keempat ada ruang terbuka hijau. Dan untuk bangunan, yang pertama itu ada meningkatkan kenyamanan termal, yang kedua ada penggunaan alat psikologi, yang ketiga adanya ruang kolaboratif. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tiga poin juga. Yang pertama untuk kenyamanan pengguna, yang kedua adanya ruang kolaboratif dan interaksi, yang ketiga adanya penggunaan kalau psikologi. Dan untuk manfaat penelitiannya itu menjadi tiga poin juga sama. Yang pertama untuk meningkatkan infrastruktur, yang kedua kenyamanan lingkungan dan ruang, yang ketiga ada meningkatnya fasilitas. Konsep yang diambil itu ada dua, di mana ada pendekatan modern tropis sama pendekatan klasik psikologi. Dalam pendekatan modern tropis itu menjadi tiga poin. Yang pertama relevan dengan iklim tropis Indonesia, yang kedua efisiensi energi dan kenyamanan, yang ketiga adaptif dan konseptual. Sedangkan untuk pendekatan klasik psikologi itu menjadi dua bagian. Yang pertama eh, mempengaruhi emosi dan produktivitas, dengan yang kedua meningkatkan daya tarik ruang. Nah, sedangkan keterhubungan antara modern tropis dan kelompok psikologi itu bisa dikombinasikan, dua pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang adaptif secara fisik dan psikologis. Dan eh, keterhubungan ini juga bisa dibilang jadi bisa dijabarkan menjadi empat poin. Yang pertama ada kenyamanan, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada konsep, dan yang keempat ada estetika. Di sini ada tujuan pustaka, di mana yang pertama itu ada medan tropis. Arsitektur tropis adalah perancangan bangunan yang ramah lingkungan dengan mengoptimalkan energi dan pengolahan limbah untuk menciptakan kenyamanan menurut Cahyani. Sedangkan menurut Mahardian, ada beberapa ciri arsitektur modern tropis pada ruang dalam dan luar bangunan. Yang pertama ada dominasi cahaya alami, yang kedua ada warna netral, yang ketiga ada atap miring, keempat ada konsep ruang terbuka hijau, yang kelima ada fasad bangunan, yang keenam ada pelafon tinggi, dan yang ketujuh ada sirkulasi udara lancar. Sedangkan untuk kalau psikologi itu, sedangkan untuk kalau psikologi, menurut Sally Austin, informasi yang diterima melalui proses sensorik berperan penting karena ruang dapat mempengaruhi emosi dan rasional individu. Warna juga memiliki dampak psikologi berbeda. Merah diasosiasikan dengan warna energi dan gairah, sedangkan biru memberikan kesan tenang. Warna bahkan dapat mengalami kondisi fisik dan seperti mengurangi ketegangan otot dan tekanan darah menurut Nur Rahman dan Kusmawati. Sedangkan menurut Saputra Gojali, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kalau psikologi. Di antaranya, dalam psikologi itu harus mempertimbangkan yang pertama kombinasi warna, yang kedua ada efek pencahayaan, yang ketiga konteks budaya. Di sini ada existing set, di mana lokasi set terletak di kampus 2 Institut Teknologi Garut, tepatnya di Jalan Mayor Samsu nomor 1 Jaya Raga, Trogong Kidul, Garut, dengan luas lahan 20.826 meter persegi. Bisa dilihat
Juga ada batasan set dan regulasi saat ini untuk Garut. Menurut sumbernya dari KRK Kabupaten Garut, di sini untuk KDB 60%, untuk KLH 40%, untuk GSP 5 meter, untuk KLB 3 lantai, sedangkan untuk KTB 15 meter. Juga terdapat dua jalan, yaitu ada jalan kontrol dan jalan sekunder. Juga ada analisis makro di mana di sini juga ada beberapa analisis site. Yang pertama ada analisis matahari, yang kedua analisis kebisingan dan analisis angin. Di sini juga ada responnya juga bisa dilihat. Juga juga analisis makro, analisis site itu juga ada analisis vegetasi, analisis siklokasi dan analisis view. Serta ada analisis parkir, analisis pencapaian dan analisis utilitas. Juga ada analisis makro di mana analisis SWOT. SWOT. Yang pertama ada strength, di mana lokasi strategis di area kampus dengan lahan luas serta potensi penggunaan aktif dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Jadi juga ada opportunity, yang kedua ada opportunity, berpeluang menjadi pusat literasi dan kolaborasi dengan dukungan program kampus serta potensi integratif, fungsi kafe, coworking, dan auditorium. Dan yang ketiga ada weakness, di mana akses jalan lokal sempit dan kurangnya ruang terbuka serta fasilitas penunjang seperti parkir dan jalur pedestrian. Yang keempat ada threat, volume lalu lintas tinggi di jalan kolektor, risiko perubahan kebiasaan kampus serta persaingan dengan platform digital. Di sini juga ada klasifikasi pelaku dan identitas, di mana untuk pelaku itu ada mahasiswa, ada dosen, pustakawan, terus ada pengunjung umum, ada pengunjung workshop, ada pengelola kantin, dan ada teknisi dan staf. Bisa dilihat aktivitasnya ada di gambar. Ini ada kebutuhan ruang di mana ada kebutuhan ruang untuk pengunjung perpus dibagi menjadi ada public, semi public, private. Kemudian ada pengelola dan karyawan staf dan perpustakaan. Di sini ada semi private dan private. Sedangkan untuk servis dan penunjang itu ada private sama public. Juga ada besaran ruang bisa dilihat. Nah, hingga konsep desain. Konfigurasi massa itu awal mulanya tuh didesain dimulai dengan masa bangunan sederhana berbentuk kotak bertingkat yang berfungsi sebagai pada utama aktivitas perpustakaan. Sedangkan selanjutnya itu ada beban masa kedua. Masa dibagi menjadi dua bangunan untuk memisahkan fungsi publik dan akademis sekaligus menciptakan sekolasi dan zonasi pada lokasi dan zonasi pengguna. Ketiga, ada masa disesuaikan adaptasi terhadap tapak dan iklim. Kemudian ditambahkan atap tropis melengkung untuk kenyamanan thermal dan identitas visual. Dan keempat, ada kedua masa dihubungkan dengan koridor sebagai elemen transisi yang mendukung sirkulasi antara fungsi dan memperkuat konsep kolaboratif. Penerapan konsep modern tropis di sini menjadi menjadi enam bagian. Yang pertama ada materi silang, yang kedua ada atap tropis, yang ketiga ada material tropis, yang keempat ada pencahayaan alami, yang kelima ada integrasi vegetasi, yang kelima ada shading device. Sedangkan untuk penerapan psikologi itu menjadi dua penerapan. Yang pertama ada penerapan warna untuk interior bangunan, yang kedua dan ada penerapan warna warna dan furnitur. Nah, di sini ada konsep perancangan di mana penerapan modern tropis bisa dilihat yang adanya penetrasi silang, material tropis, integrasi vegetasi bisa dilihat ada adanya atap tropis, terus adanya pencahayaan alami dan adanya shading device. Jadi ada side plan di mana bisa dilihat ada di gedung A di mana itu ada area lobby, area masuk utama, yang kedua ada gedung B, gedung perpustakaan umum, yang ketiga C ada gedung perpustakaan semi private, yang gedung D bisa dilihat itu ada area baca outdoor, yang E adalah salah pejalan kaki dari area baca outdoor, yang F ada area parkir motor, yang G ada area parkir mobil, yang H ada area tunggu hijau, yang I ada loading dock, dan kerja yang J ada sirkulasi in out kendaraan. Juga ada tapak kawasan. Di sini ada outdoor area, bisa dilihat. Ini juga masih outdoor area. Nah, ini adalah salah satu contoh indoor area di mana dijelaskan bahwa ini adalah penerapan klub psikologi di mana biru memberikan suasana tenang, sedangkan kuning memberikan kehangatan keceriaan. Nah, penggunaan klub psikologi dengan menggunakan perpaduan warna biru dan kuning, warna biru dan kuning pada area baca anak menghadirkan ruang yang tenang sekaligus eh, ceria, menumbuhkan fokus, kreativitas dan rasa nyaman sehingga anak betah belajar maupun berimajinasi. Lalu ada gambar kerja. Mungkin eh, untuk presentasi sidang skripsi, penelitian sidang skripsi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.